Pesan buat teman-teman semua yang ada ketertarikan yang sama dalam dunia tulis menulis, susah menerbitkan buku itu bukan suatu alasan lagi gitu kan, karena kita semua punya medsos, alamat penerbit kita bisa cari dengan mudah. Intinya satu, kita punya tulisan, kita coba konsisten di situ. Gak usah takut buat menulis, karena kita gak apa-apa banget buat mulai menulis dari nol, harus belajar dari nol lagi. Gak, semua orang gak harus tiba-tiba langsung bisa menulis tuh, enggak. Mulailah membaca dulu baru menulis, karena menulis itu butuh membaca yang banyak. Kalau nggak punya bacaan yang banyak, kita nggak punya kosakata yang banyak buat menulis. Kalau kamu bukan anak raja atau anak ulama, maka kamu menulislah gitu, karena orang lain akan mengenang kita apa yang kita tinggalkan setelah kematian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Randai. Ya Sobat RRI, di Bisai kali ini ya bertemu lagi sama aku, Vera. Dan tentunya kita di pembahasan yang baru ya. Kali ini kita mau ngebahas mengenai tema kita hari ini, itu menghidupkan budaya literasi di Natuna ya. Kali ini kita fokusnya ke literasi tulis ya, karena ada baca juga ya kalau untuk literasi itu. Nah langsung aja, karena kita ngebahasnya tentang budaya literasi di Natuna, aku juga sudah mendatangkan narasumber atau bintang tamu di hari ini. Di Bisai kali ini ada dua orang anak Natuna lah ya, yang luar biasa di bidang menulis ya kan. Kita dapat infonya mereka ini gemar menulis dan cinta akan menulis, dan juga sudah menghasilkan karya ya. Oke, kita langsung aja kenalan dulu. Mungkin dari yang paling sebelah kanan Vera dulu, ada adik kita Saskia Rahmi Fadila ya. Iya. Hai, apa kabar? Baik. Pertama kali ketemu ya kita ya. Iya, benar. Oke, kemudian ada juga abang kita ya, itu Bang Yudianto Masdean. Halo Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bang Yudi ini udah pernah kemarin kita undang di sini udah beberapa kali ya. Jadi ya, bukan pertemuan pertama ya kita kali ini Bang. Ini yang ketiga. Yang ketiga ya. Oke. Nah mungkin kita kenalan dulu ya sama pemirsa. Mungkin yang belum kenal mau lebih kenal gitu. Kita boleh ke Saskia dulu, silakan. Halo Kak Vera, nama aku Saskia Rahmi Fadila, tapi bisa dipanggil Kia atau Kiki. Aku juga punya nama penulis, yaitu Sweetie Mall. Oke. Asli sini sekarang sekolah di mana gitu? Aku sekolahnya di SMA 1 Bunguran Timur. Sekarang di kelas 12 Humaniora 1. Oke, lagi ada kegiatan ya di Semansa ya? Iya, banyak banget. Jadinya karena nggak belajar juga, lagi ada kegiatan, jadi bisa kita hadirkan Kia ya di sini nih teman-teman. Oke, next Bang Yudi, mungkin bisa juga kenalan ke teman-teman, silakan. Ya, nama saya Yudianto Masdean. Saat ini kesibukan sehari-hari bekerja di swasta gitu. Jadi sambil menulis juga. Sampai hari ini sudah 2 buku terbit. Yang terakhir di tahun kemarin itu. Ya, judulnya Sehimpun Puisi Radius. Oke, iya pernah kita bahas kemarin ya. Iya, betul. Dan aku juga udah dikasih bukunya guys. Udah selesai bacanya belum? Belum ya. Oh ya, tahu lah. Udah setahun ya? Enggak lah, belum setahun. Belum masih dalam tahun ini ya. Iya, masih tahun ini belum juga. Habis baca satu buku luar biasa. Karena banyak baca ini sih, medsos. Oh iya. Zaman sekarang ya. Iya. Aduh. Oke. Nah, tadi kita udah kenalan nih sama Bang Yudi dan juga Kia ya. Mereka ini menulis buku tentang apa atau gimana. Nanti kita bakal ngobrol ya sama mereka. Mungkin buat teman-teman yang punya hobi yang sama ya, biar kita sharing nih, biar mereka pun merasa oh ternyata kalau kita punya hobi nulis atau keinginan untuk nulis tuh nggak susah ya segala macam gitu ya. Maksudnya ada peluangnya untuk ke depan bisa menjadi benar-benar seorang penulis atau menghasilkan sebuah karya gitu kan.
Nah, dan tentunya untuk mengharumkan nama Natuna juga nggak sih? Iya, betul. Iya, jadi Betul, Natuna betul. ini nggak kalah sama kota-kota lainnya. Kita juga bisa mencetak penulis-penulis ya. Betul. Nah, seperti itu. Nah, langsung aja kita ke Kia dulu ya. Apa sih yang memotivasi Kia menulis dan pengen jadi penulis gitu? Wah, ini ceritanya agak panjang sih, Kak. Oke. Aku dulu itu suka banget sama membaca, karena dari kecil aku tuh nggak punya teman waktu di rumah. Jadi teman aku cuman buku sama TV. Oh. Nah, jadi orang tua aku tuh sering nggak banget ngasih aku buku-buku cerita. Terus juga aku sering nonton TV. Jadi benar-benar nggak punya teman sama sekali. Jadi teman aku ya cuman buku sama TV aja. Terus di kelas 6 aku mulai suka explore nulis. Gimana sih aku mulai kayak gimana sih cara nulis itu, bikin cerita gimana, sampai akhirnya aku belajar otodidak sendiri. Aku explore lagi sampai aku di kelas 7 aku mulai coba buat nulis cerpen sama puisi. Di kelas 8 dan kelas 9 itu ternyata di sekolah aku di SMP 1 itu udah buka wadah untuk mereka yang suka menulis, Kak. Oke, Itu kayak namanya ekskul gitu iya, ya? ekskul bareng Pak Azari. Nah, beliau yang melatih Kia buat menulis, terus juga membimbing Kia supaya Kia tuh bisa sampai sekarang. Terus sampai akhirnya sebenarnya Kia tuh nggak dikasih, Kak, buat jadi penulis, karena menurut orang tua penulis tuh bukan pekerjaan yang bagus dan tetap gitu. Iya, Jadi iya, penghasilannya ngerti. nggak seberapa. Ngerti. Jadi pada akhirnya Kia kayak aku bisa loh jadi penulis gitu, nggak harus punya penghasilan, yang penting aku suka gitu. Iya, Soalnya benar-benar. aku di tahun 2023 aku coba ikut kompetisi cerpen, aku menang juara 3 untuk pertama kalinya tingkat nasional. Terus di tahun yang sama juga aku ikut lagi, terus menang lagi dengan kategori penulis terbaik. Karena terakhir aku ikut di internasional, itu aku termasuk 500 pemenang tingkat Asia terbaik gitu. Wah, luar biasa. Ya, jadi dari yang tadinya nggak dapat dukungan lah ya istilahnya, ternyata Kia bisa membuktikan loh sama orang tua kalau Kia tuh bisa gitu Iya. yang menghasilkan karya dengan hobinya tadi. Nah, tapi kalau sekarang gimana orang tuanya? Udah mulai menerima nggak? Udah mulai menerima, Kak. Jadi Iya. kayak ya udahlah, anaknya suka menulis daripada nggak dikasih nanti. Ya udahlah dikasih gitu. Terus sekarang didukung, kayak misalnya lagi nulis gitu. Terus ayah nanya udah bab berapa gitu. Oke, udah dapat support lah ya. Udah dapat restu. Oke, dapat restu. Susah juga ya kan? Iya, betul. Oke, tadi itu udah sekilas cerita dari Kia ya. Ternyata dia itu dulunya introvert ya, masa kecil ya, nggak bener-bener nggak punya teman sama sekali. Enggak. Oh, kita kan, Bang, kita masih di generasi yang sama nggak sih? Iya. Milenial. Betul. Oh, kita dulu emang masa-masa kecil itu yang masa-masa berteman gitu Iya, kan, kayak betul. bisa pulang sekolah tuh nggak pulang Cari dulu ke teman. rumah Iya. gitu ya, kayak kemana-mana dulu ya. Beda ya. Oke, nggak apa-apa. Soalnya setiap generasi itu beda-beda. Oke. Nah, itu dari cerita Kia nih. Gimana kalau dari versinya Bang Yudi nih? Mulai kapan ya? Atau motivasinya apa nih untuk nulis dan jadi penulis? Sebenarnya dari awal itu kayak ada keinginan menulis itu justru tumbuh dari waktu masih kelas 1 SD, karena sering berbalas surat sama almarhum kakek dulu kan. Nah, cuma bedanya dengan Kia, kalau Kia dari kecil suka membaca. Kalau saya itu setelah SMA kelas 3 baru menemukan satu buku yang betul-betul membuat saya itu sadar bahwasanya sepenting itu membaca. Nah, akhirnya kolaborasi dari kegemaran menulis dari SD dengan referensi bacaan-bacaan yang saya coba baca itu akhirnya semakin kuat. Jadi semakin bagus ragam tulisan kita tuh semakin nggak monoton gitu. Nah, itu. Dari sejak itu ya. Iya. Kalau menulisnya itu dari kecil SD, karena kebiasaan dulu kirim-kiriman kirim surat. surat. Ya, Iya, zamannya sisi Bang positifnya di situ. Yudi. Zamannya Bang Yudi masih ketemu dia zaman Iya. kirim-kirim surat. Kita udah gak ada lagi ya. Enggak ada aja. Kita ada Udah tua SMS banget ya. ya. Udah SMS. Tapi di situ loh titik serunya, ya Iya, benar, kan? Kak. Benar. Udah nggak bisa diulang lagi gitu Justru masa-masanya. kalau kita nulis surat itu kan kayak kita menemukan kita di tulisan kita itu gitu kan, setelah kita baca gitu kan. Oh, ternyata pikiran kita itu seperti itu. Jadi setelah menemukan buku yang pas, saya baca di awal itu, makanya saya jadi suka membaca buku. Iya, berarti Gitu. sekarang udah suka baca buku lah ya. Sudah. Iya. Cocok lah ya, soalnya kalau biasanya ya kalau orang suka baca buku tuh biasanya pakai kacamata. Oh gitu.
Oh Ya iya berjalan benar. tuh. Kalau ini udah kelihatan ya, suka bacanya gitu. Oke, nah itu tadi tapi yang memotivasi sehingga pengen nih nulis yang benar-benar nulis dengan skill gitu yang sehingga menghasilkan karya itu pas kapan, Bang? Lebih kepada kayak memberontak dari dalam diri sendiri ya setelah lulus sekolah di MAN itu kan hilang semua tuh pertemanan yang dulunya asik itu, jadi kayak kita tuh galau terkurung sendiri gitu kan. Nengok lingkungan di luar itu kayak rasa pingin marah aja. Itu lucunya di situ. Jadi menuangkan kemarahan itu lewat tulisan. Nah, cuma kan waktu tahun-tahun itu kan masih susah buat menerbitkan buku kan. Jadi ada satu momen yang dulu dari Focus Maker mendatangkan penulis Gol Agung itulah baru ikut di situ pertama kali. Iya, dulu tuh kita di situ linknya untuk keluar tuh susah. Nggak ada, ya. nggak ada memang. Dulu internet juga masih susah ya. Iya. Kalau sekarang mungkin kita bisa cari sendiri Bisa ya cari untuk sendiri. menghubungi penerbit dan segala macam ya. Berarti dulu tuh yang pas Golagong itu ya. Iya, pas itu pertama Bang kali Yudi itu. cerita. Pertama kali. Waktu itu kompetisi juga bentuknya ya. Siapa yang Iya. tulisannya bisa terbit di buku itu gitu ya konsepnya dulu. Dia 20 penulis terbaik yang dibukukan. Memang ada kategori juara 1, 2, 3-nya juga. Nah, kebetulan saya dapat yang juara 4. Juara 3 itu Kak Jarmi itu yang kemarin itu. Iya. Oh, nulis apa waktu itu, Bang? Cerpen. Nulis cerpen. Iya, waktu itu. cerpen. Tentang Cuma udah Natuna, jadi enggak? iya, tentang Natuna. Bangganya itu ya paling tidak ada mimpi kita yang udah terrealisasi di situ kan. Jadi dari 40 peserta kita masuk yang 20 itu udah luar biasa menurut saya. Iya. Iya luar biasa pas kita ada buku terus ada tulisan Ada kita kita di di dalamnya. situ. Mungkin dari situ ya Bang Yudi maksudnya Iya. termotivasi untuk nulis terus gitu ya. Betul. Dari situ ya. Betul. Kemudian kan zaman Facebook itu masif banget kayak kegiatan lomba-lomba cerpen kan. Saya ikut online kayak Kia juga lah gitu. Iya, Cuma bedanya nggak internasional. Iya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Mungkin masih ada peluang nanti. Oh iya. Oke, nah itu sedikit cerita dari Bang Yudi kan, dari versinya Kia tadi udah, terus Bang Yudi juga awalnya dia mulai menulis gitu ya. Nah, mungkin di buku pertamanya bisa dibilang itu buku pertamanya atau gimana? Iya, yang antologi pertama itu tahun 2011 itu. Senandung Rindu Natuna. Oke. Kalau yang untuk yang penulis tunggal nulis sendiri tahun 2018 Menelaah 2018. Sepi. Iya. Iya, Menelaah Sepi. Itu bukunya lebih tentang apa? Tentang puisi sih Kak. Puisi-puisi masih. gitu Iya, kan? tentang puisi. Oke. Nah, kalau untuk Kia nih, pengalaman yang ditulis pertama kali itu apa? Pengalaman pertama menulisnya? Pengalaman pertama menulis. Ih, malu. Nulis surat enggak? Enggak. Cerpen novel-novel cinta-cintaan ya? Iya. Iya. Karena kan gini ya, kalau menulis kayak yang Kak Dian bilang kan kita kalau sedih apa itu menuangkan lewat tulisan. Betul. Nah, sama. Jadi yaudah kita tuh nggak bisa ini ya, dari orang tua kan nggak dibolehin pacaran-pacaran gitu. Iya. Jadi daripada itu tidak terrealisasikan, ya udah kita imajinasikan terus kita tuang ke tulisan. Bagus ya, positif banget ya. Iya, positif ya. Galaunya tuh positif. Iya, galaunya Iya, positif. Oke. Oh, jadi bermula dari itu. Kalau yang kompetisi yang Kia ikutin itu lebih ke nulis apa kemarin? Nulis cerpen. Cerpen juga. Dua-duanya. Dua-duanya. Sekarang aja baru fokus buat nulis novel. Iya, berarti sekarang lagi proses nulis novel. Iya. Novel cinta-cintaan juga. Iya. Tapi ya juga. Emang ya relate lah ya Iya. sama ya anak-anak muda gitu ya, Iya, wajar-wajar aja karena mungkin juga peminatnya lebih banyak juga untuk Betul. minat baca yang Lebih mudah diterima kan? Iya, novel cinta apalagi itu. untuk pemula ya. Iya, untuk Kita kalau sama novel-novel yang ringan-ringan, fiksi-fiksi itu masih bisa lah kan. Masih bisa diterima. Kalau langsung buku-buku berat kan susah lah ya. Benar. Oke, kalau Bang Yudi gimana? Yang pengalaman pertama kali menulisnya itu, pas yang di buku tunggalnya itu gimana? Kalau boleh ceritain. Di buku tunggal itu setelah intens ikut kompetisi di Facebook kan, Iya. di Facebook itu 2018 barulah nerbitkan satu buku. Tapi ada pertama kali mencoba memberanikan diri mempublikasikan itu kelas 3 MAN
itu coba buat cerpen ditempel di mading. Itu memang heboh Kak. Karena memang cerpennya itu rada nggak masuk akal setelah saya pikir sekarang. Oh iya, kok saya bikin cerita kayak gini gitu. Itu karena terpengaruh dari saya membaca buku Andrea Hirata Sang Pemimpi itu. Jadi kan bukunya itu penuh dengan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi gitu kan. Jadi saya bikinlah cerpen terobsesi dari kata-kata Andrea Hirata. Tapi setelah dipikir sekian lama ini kan, itu aja kayaknya nggak masuk akal, malu juga gitu. Judulnya nggak masuk akal di gitu. Luar Nurul ya. Iya, betul. Itu jadi kayak bahan bulian, tapi kayak ada rasa semangat buat nulis lagi gitu. Iya, untuk memperbaiki itu gitu ya. Cuma memang waktu itu adalah sama adik kelas itu diterima. Oh bagus bang, ini ceritanya bagus gitu. Ini kayaknya cocok jadi novel gitu. Cuma saya ketawa-ketawa aja. Tapi untuk ya seusia itu mungkin satu ini juga ya, karena udah ada apa ya, nilai beraninya aja dulu. Iya, benar. Berani, pede. Di mading kan. Di mading soalnya di Di sekolah. Jadi udah satu langkah yang baik lah Iya. ya. Oke. Nah, kalau tantangannya gimana nih? Tantangan terbesar dalam nulis nih. Kalau Kia gimana? Banyak sih Kak tantangannya, mulai dari orang tua, terus juga dalam menulis kan kita butuh banget yang namanya berimajinasi, terus Ide juga gitu ya? ide. Nah dari situ menulis itu tergantung mood gitu Kak. Karena kalau nggak dapat moodnya, apa yang mau ditulis tuh nggak bisa bagus gitu. Iya, Jadi nunggu mood itu yang bisa sampai 2 minggu, 3 minggu baru nulis. Terus juga alur yang udah dibangun sedemikian rupa, terus kadang muncul alur baru langsung diubah lagi. Iya ya. Itu tantangan terbesar banget sih Kak. Oke. Tapi tadi kita lupa bahas. Misalnya pas orang tuanya belum menerima gitu, belum mendukung, itu gimana Kia nulisnya kemarin, kayak sembunyi-sembunyi gitu ya, kayak tutup kamar gitu. Nggak sembunyi sih Kak. Kan langsung ikut kompetisinya gitu. Oh iya. Nggak bilang, nggak ngomong kalau misalnya daftar gini. Biasanya kan cerita, Iya, ikut betul. gini. Sekarang nggak cerita. Pas bukunya datang, pas paketnya datang, Bunda nanya itu paket apa gitu. Buku. Kau nggak ngomong kalau beli buku? Enggak, nih yang ditulis sendiri. Oh masa iya, baru dibuka, baru ada dibaca semua. Baru tuh lah. Biasanya mereka biasa-biasa aja gitu, nggak gimana-gimana. Buku kedua baru terus mereka bilang bikin lagi. Iya bikin lagi. Udahlah mereka pasrah aja lah, anaknya ngotot banget buat nulis gitu. Udahlah nek ini ngotot nih gitu ya. Benar. Oke. Nah, apa aja lagi tantangannya selain itu Kia? Nggak ada sih Kak, cuman Lebih itu ke aja. mood tadi Mood gitu tadi ya. sama restu orang tua, paling sama kesibukan yang sekarang kan sebagai anak sekolah, nggak punya banyak waktu luang, apalagi udah kelas 12. Paling nulisnya tuh ya emang di jam-jam malam, dari jam 10 sampai jam 1 nulis. Atau kadang nggak tidur sama sekali biar lancar gitu. Begadang nulis ya. Pas lagi banyak ide Iya, biasanya. Itu tuh nggak bisa ditebak jam-jamnya ya Bang ya. Iya, bisa benar. bisa jam 2, bisa jam 3 gitu ya. Tapi biasa kalau pas lagi ngalir itu memang seru kan, jadi Iya. kita nggak terasa gitu Nggak terasa. nulisnya. Pas lagi lancar ide. Iya. ngerasa udah jam 5 aja nggak tidur. Iya. Ya ampun. Kalau dari Bang Yudi gimana tantangannya? Tantangan lebih ke melawan diri sendiri sih. Kadang ada rasa males kan, biasa kadang pas lagi nggak mood atau pas lagi ini. Cuma memang biasa saya siasati dengan membaca buku. Kalau pas lagi mentok ide, pas lagi nggak nyelesaikan tulisan, ya udah saya tutup dulu, kemudian saya baca buku. Biasa tuh nanti dari bacaan-bacaan itu kayak nyambung nih, oh ini nanti inspirasinya bisa saya masukkan di tulisan yang itu gitu. Biasanya kayak gitu. Apalagi kalau puisi kan dia nggak kayak cerpen yang panjang punya alur gitu kan. Puisi itu cukup sekali, misalkan selesai ya udah nanti bisa ganti topik lain gitu. Biasa. Itu ya hampir sama juga, lebih ke mood aja gitu ya. Lebih ke melawan mood sendiri, rasa malas sendiri. Nah, terus infonya Bang Yudi juga sekarang lagi proses ya untuk buku selanjutnya. Cuma mungkin agak molor nih. Iya. Jadi belum bisa kita spill ya tentang apanya kan. Karena beliaunya sendiri aja belum tahu, belum ini mungkin ya belum netapin targetnya, misal bulan sekian nih, belum ya, masih kayak
santai aja, maksudnya dibawa alur karena mungkin nggak ada tuntutan juga ya kan. Kalau ini lebih ke diri sendiri aja gitu. Nah kalau Kia gimana yang prosesnya sekarang? Lagi proses sih Kak, karena Pak Erson juga bilang, Kia kalau kamu mau kuliah tinggalin satu karya dulu di sini. Jadi mau nggak mau tahun depan harus selesai. Ini sejalan nih. Iya, gimana mau fokus nyelesain sekolah kan, udah kelas 3 kan, udah kelas 12 sama persiapan kelas 12, kemudian juga itu tadi ya. itu tuntutan atau motivasi kalau bisa dibilang gitu ya. Motivasi jadi motivasi aja ya gitu. Jadi sebelum kuliah harus ninggalin satu karya dulu ya, luar biasa. Tapi udah hampir rampung kah? Udah hampir rampung kah ya? Nanti dikabarin aja nanti kalau udah terbit ya kan. Agak malu kan? Soalnya itu ceritanya based on true gitu Kak. Oh, mantap lagi lah. Jadi agak malu kalau seru sih pastinya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sumber inspirasi, siapa penulisnya? Kalau Bang ini dulu, Bang Yudi dulu lah. Kalau saya awalnya itu memang Andre Hirata. Sampai detik ini juga masih suka sama tulisan-tulisan Andre Hirata gitu. Iya, jadi inspirasinya dari situ juga ya. Iya, dari situ. Iya, kalau dia Kak Brian Krishna sama Terelie. Iya, aku juga suka Terelie dulu. Iya. Kalau dulu tuh kalau galau-galau sosok mempuitis gitu kan. Zaman-zaman Twitter dulu. Iya, jadi bikin kata-kata di Twitter. Pas sekarang udah nggak main lagi nih, udah lama. Pas buka lagi, ya Allah malu sendiri. Apaan ya, kayak sosok puitis gitu. Artefak kuno ditemukan ya. Bahasanya tak apa-apa dulu tuh kayak banyak yang suka, kayak di retweet gitu kan sama orang-orang, kayak dah iya kali nih ya. Padahal pas dibaca sekarang ya Allah. Oke, jadi nah terakhir nih, gimana sih caranya mengembangkan atau menuangkan ide cerita ke dalam sebuah tulisan tuh? Kalau dari Kia gimana? Kalau dari Kia tuh biasanya punya satu buku khusus gitu Kak untuk menulis, yang dimana Kia cantumkan dulu judulnya di awal. Nanti karakter apa aja yang mau Kia tambahkan di situ, misalnya ada 8 karakter. Nah, 8 karakter itu Kia tulis identitasnya semua. Dan dari situ nanti per babnya Kia tulis bubble babnya. Misalnya kerangka babnya, misalnya bab 1, nanti bubble babnya apa gitu. Biar nanti pas ditulis kan udah lihat, oh ini bubble babnya tentang dia ke sekolah gitu. Nanti tinggal lancar aja tulisnya. Oh ya, ternyata terstruktur gitu ya. Terstruktur. Kayak sinopsisnya gitu. Iya. Jadi dia nggak keluar alur. Benar. Oke, ini bisa jadi tips juga nih buat teman-teman yang juga mungkin suka, cuman nggak tahu mulai dari mana gitu. Atau udah mulai tapi nanti tiba-tiba bisa ditinggal nih. Besok-besok udah nggak tahu lagi mau ceritain apa gitu. Alurnya udah beda lagi. Mungkin itu ya yang sulit dipertahankan. Nah, kalau dari Bang Yudi sendiri gimana? Mengembangkan ide ya. Menuangkan ide di kepala tuh untuk sebuah tulisan tuh gimana biasanya? Biasa saya kalau pas lagi nemu satu ide untuk nulis puisi itu, saya punya satu kata-kata yang kuat gitu. Jadi kata-kata itu aja yang saya kembangkan. Misalkan dari kata kuncinya gitu. Iya, kata kuncinya kayak kata-kata ini bagus, entah dapat dari buku atau apa gitu kan. Jadi saya kembangkan, saya personifikasi seolah-olah dia adalah manusia yang saya kaitkan dengan perasaan, kemudian saya kembangkan jadi satu judul puisi, misalnya seperti itu. Gitu. Iya. Oke deh, nggak terasa kayaknya karena waktunya hanya sebentar ya. Sebenarnya masih banyak juga yang mau kita ceritain, cuman lebih ke ini aja deh, kasih mungkin pesan ataupun harapannya ke depannya mau seperti apa. Boleh juga pesan untuk adik-adik mungkin yang punya hobi yang sama, ketika mereka pengen jadi penulis juga, itu apa sih persiapannya atau apa aja yang harus dilakukan? Mungkin dari Kia dulu boleh? Dari kalian lah. Iya. Udah siap. Oke. Masih baru, masih newbie. Oke, boleh. Pesan buat teman-teman semua yang ada ketertarikan yang sama dalam dunia tulis menulis, untuk hari ini alasan susah menerbitkan buku itu bukan suatu alasan lagi gitu kan, karena kita semua punya medsos, alamat penerbit kita bisa cari dengan mudah. Intinya satu, kita punya tulisan, kita coba konsisten di situ. Jadikan satu buah buku yang kita punya karya di situ, kemudian kita bisa nyari informasi dari mana saja gitu. Yang penting setelah selesai naskah kita kirim, udah jadi buku.
Oke. Semudah itu sekarang. Iya. Mungkin ada kata-kata mutiara atau quotes of the day. Nanti buat kita ini bikinin klip gitu. Ya tetap konsisten menulis lah. Karena kita bukan anak raja juga bukan anak ulama kan. Jadi pesan Imam Ghazali seperti itu. Kalau kamu bukan anak raja atau anak ulama, maka kamu menulislah gitu. Karena orang lain akan mengenang kita apa yang kita tinggalkan setelah kematian kita. Oke. Iya. Luar biasa ya. Nah, Kia gimana nih? Kalau Kia gimana? Untuk harapannya ya Kak, untuk harapannya buat teman-teman di luar sana itu gak usah takut buat menulis, karena kita gak apa-apa banget buat mulai menulis dari nol, harus belajar dari nol lagi. Nggak semua orang nggak harus tiba-tiba dreng langsung bisa menulis tuh, enggak. Ada tahapnya. Terus juga jangan takut buat dijudge sama orang lain kalau menulis soal perasaan, karena yang tahu perasaan itu cuman kita sendiri dan orang lain hanya perlu merasakan, nggak perlu menghujat. Terus juga buat teman-teman, mulailah membaca dulu baru menulis, karena menulis itu butuh membaca yang banyak. Kalau nggak punya bacaan yang banyak, kita nggak punya kosakata yang banyak buat menulis. Iya. Poinnya di situ Terus sih. juga mungkin mau promosi. Iya, boleh silakan. Nah, mungkin buat teman-teman di Rana yang suka baca, yang suka nulis cerpen gitu, atau suka main film, tahun ini Kia mau produksi film lagi untuk di tahun depan. Kalau misalnya teman-teman mau acting bareng atau belajar acting bareng untuk dipublikasikan di tahun depan, boleh banget kontak Kia. Oke, ada komunitasnya kalau saya Kia Ada. bikin komunitas apa tuh namanya? Komunitas Blue Cinema. Oh iya. Mantap dia deh. ada film dia. Pernah lo dulu kan? Iya. Pernah tahun Yang sama ada almarhum itu ya. yang mana? Siapa aja ya? Nanti lah kita bahas di belakang ya. Iya, pernah dengar soalnya yang Blue Cinema ini. Apa judul itu yang kemarin? Our Filmnya? Pain. Oke. Our Pain movie. Oke. Jadi jangan lupa nih kontak Kia aja. Nanti komen aja di YouTube RRI Ranai, nanti kami kasih kontaknya. Yang punya hobi yang sama, mungkin yang mau gabung kayak Kia tadi bilang. Oke deh. Sampai di sini aja dulu obrolan kita. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk ngobrol lagi ya. Mungkin nanti ketika Bang Yudi buku selanjutnya udah terbit dan buku Kia juga ya, jangan lupa kontak ya. Nanti kita bakal bahas atau kita bedah buku. Boleh. Oke, thank you buat Bang Yudi dan Siap, juga sama-sama, Kak Kia, Vera. dan tentunya balik lagi nanti di Bisai chapter selanjutnya. Aku Vera Fernanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.